Uhaikum bitahiyatil Islam bitahiyatin alil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya, kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia. Nabi Muhammad tidak hanya mengajarkan secara spiritual dan keimanan saja, tapi Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada kita, money is not the number one capital in business. The number one capital in business is trust plus kompetensi, kejujuran ya, dan kemampuan kita dalam melakukan usaha-usaha tersebut. Mudah-mudahan insya Allah, sekali lagi, kalau kita senantiasa bersolawat kepada Nabi, ini hari Jumat, perbanyak solawat kepada Nabi kita, maka insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia. Amin, Allahumma amin. Saya mau sapa dulu ya, bagaimana kabarnya keluarga saya di Magnet Rezeki Bukit Kemuning? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Oke. Ya, mohon maaf, harusnya saya bisa membersamai secara live walaupun melalui sambungan Zoom, tapi qadarullah, posisi saya pada saat ini sedang di bandara. Video ini saya record sebelum saya berangkat. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan rezeki yang berlimpah, Allah berikan kejayaan, kemuliaan, ketinggian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Keluarga Magnet Rezeki yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang ditolong oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dalam hidup adalah orang-orang yang selalu meninggalkan jejak dan pola yang sama, yang selalu berulang dan hampir selalu kita temukan dalam kisah-kisah pertolongan Allah. Keluargaku semua, sahabat Magnet Rezeki, tidak ada yang lebih kita butuhkan dalam hidup ini melebihi butuhnya kita ditolong sama Allah. Bahkan dalam hal sekecil apapun kita tuh butuh ditolong sama Allah. Benar nggak? Bahkan dalam ibadah kita juga butuh ditolong sama Allah. Makanya kalau kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ketika diajak salat oleh muazin, hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Enggak bisa kita tanpa pertolongan Allah. Bahkan dalam ibadah pun kita butuh ditolong sama Allah. Jangan sombong kita sama amal ibadah kita. Kita bisa beribadah itu karena kita ditolong sama Allah. Makanya kalau kita sujud harus yang penuh dengan rasa syukur. Ya Allah, makasih, hamba masih bisa sujud. Kenapa? Karena kita ditolong sama Allah. Apalagi hayya 'alal falah, apalagi menang, apalagi beruntung dalam hidup. Nggak bisa kita tanpa pertolongan Allah. Kemarin saya buka kitab ya, judul yang saya baca itu hayalan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mereka kepengen banget kalau dibangkitkan, mereka kepengen agar keningnya bisa sujud walaupun cuma 2 rakaat. Bisa atau tidak hayalan itu terjadi? Nggak bisa. Idza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Kalau seseorang ya, anak Adam sudah meninggal dunia, putus sudah. Semua urusannya dengan dunia bahkan putus. Kalau mobil atas nama almarhum dibalik namain. Kalau tanah atas nama almarhum dibalik namain. Tapi kalau amal soleh nggak ada balik namanya. Terus dibawa sampai yaumul hisab. Kabar baiknya kita masih di dunia. Ya, jangan sampai nanti kita berhayal ketika sudah di alam barzah, kepengen lagi sujud. Ya Allah, kembalikan aku ke Bukit Kemuning ya Allah. Aku pengen sholat sepenuh rasa. Aku pengen keningku sujud ya Allah. Udah nggak bisa. Alhamdulillah. Maka pergunakan ya nikmat umur yang Allah berikan untuk betul-betul mengumpulkan bekal, dan mudah-mudahan nanti kita ketemu Allah, dipanggil sama Allah, hambaku saatnya pulang. Allah ridho terhadap kita. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah.
Keluarga magnet rezeki, keluarga saya di Bukit Kemuning, orang magnet rezeki nggak boleh tinggal sholat tahajud. Kita menyadari bahwa tidak ada yang pernah menzolimi diri kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan yang tidak enak dalam kehidupan, itu karena ada peran dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasana fa minallah." Nikmat apa saja yang kamu peroleh, ya, itu datangnya dari Allah. "Wa ma asabaka min sayyi'a fa min nafsik." Dan apa saja sesuatu yang hadir dalam hidupmu yang tidak enak bagimu, hutang atau amanah nggak lunas-lunas, persoalan belum selesai, itu kan ada peran, ya, kesalahan dan dosa kita sendiri. Maka kita punya prinsip di materi perisai rezeki kan, 1 dosa, 1 sholat taubat. Coba ulangi, 1 dosa, 1 sholat taubat. Ya, mohon maaf kalau kita misalkan beol, nyuwun sewu ya, kita beol buang air besar 5 kali dalam sehari. Kira-kira ceboknya berapa kali? 5 kali. Ya, kalau kita ceboknya 2 kali bersih nggak? Nggak bersih, ya. Masih ada kotoran, masih ada bau yang kemudian ya nggak enak. Maka ya prinsip itu sama ya. Kalau kita 5 kali cebok ya, 5 kali BAB, 5 kali beol, 5 kali cebok, sama 1 dosa, 1 sholat taubat. Siapa yang siap melakukannya? Siap ya? Siap ya? Ayo berjuang, 1 dosa, 1 sholat taubat, betul-betul lakukan. Ya, maka insya Allah Allah akan berikan keajaiban kalau kita sungguh-sungguh mohon ampun kepadanya. Sebagaimana yang kita sering dengar ayatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Keluarga saya, keluarga magnet rezeki di Bukit Kemuning yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang magnet rezeki ya sudah nggak mau berselisih dengan orang lain. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita tidak masuk ke dalam dunia kuantum, dunia keajaiban. Bahkan orang magnet rezeki itu selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat 28 ayat 54. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taswil hasana wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, maka tolaklah kejahatan itu dengan cara yang terbaik. Maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dan dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Masya Allah, ini adalah hadiah, fasilitas bagi orang-orang yang mau bahkan berani menolak, membalas kejahatan dengan kebaikan. Allah akan hadirkan orang-orang terbaik yang sangat setia, yang akan nemenin kita, yang gak hanya akan mendekat ketika kita punya uang, ketika kita banyak harta, tapi betul-betul sahabat yang tulus, teman-teman yang tulus. Ya, kita gak punya modal, ada yang percaya sama kita untuk memberikan tambahan modal usaha. Kita gak punya ilmunya, Allah hadirkan orang-orang yang punya ilmu, yang akan nemenin kita hingga kita mendapatkan kesuksesan, kejayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sering dengar sebuah kalimat, Ustadz, kalau dia baik, aku baik, tapi kalau dia jahat, aku lebih jahat. Ya Allah. Ya, ulangi, Ustadz, kalau dia baik, aku baik, tapi kalau dia jahat, aku lebih jahat. Ya Allah. Ini orang gak punya ilmu. Ya, padahal hadiahnya apa? Ya, mohon maaf, tadi surat 39 ayat 41 ya. Kalau surat 28 ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mereka itu diberi pahala 2 kali, ya, 2 kali lipat disebabkan kesabaran mereka dan karena mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Ya. Apa hadiahnya? Fasilitasnya Allah berikan, ya, pahala Allah kali, ya, pahalanya 2 kali lipat. Karena apa? Karena kesabaran mereka. Dalam surat Az-Zumar juga Allah jelaskan, orang-orang yang sabar, Allah berikan kepada mereka pahala tanpa batas, yang terus-menerus mengalir pahalanya ketika kita selalu bersabar, menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya, siap ya, nggak gampang, tapi hadiah dari Allah yang kita akan dapatkan. Insya
insya Allah. Sahabat Magnet Rezeki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tadi di awal saya sudah bilang, nggak boleh tinggal sholat malam. Perintah sholat malam, siapa di sini yang pengen derajatnya diangkat sama Allah? Coba angkat tangan, saya mau lihat. Siapa di sini yang pengen doanya, hajatnya Allah kabulkan, Allah berikan, angkat tangan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam sholat tahajudlah kamu sebagai ibadat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu, Tuhanmu, Tuhan kita semua akan mengangkat kita ke derajat yang lebih tinggi. Setelah selesai sholat tahajud, baca ayat 80-nya. Ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku dengan masuk yang benar. Keluarkanlah aku pula ya Allah dengan cara keluar yang benar. Ya, keluar dari persoalan kehidupan, keluar dari amanah atau hutang yang gak lunas-lunas, keluar ya dari hajat apapun yang kita inginkan, Allah akan berikan kepada kita. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan ya berikanlah kepadaku ya Allah kekuasaan dari sisi Engkau yang dapat menolong aku ya Allah. Masya Allah. Teman-teman semua baca doa ini ya. Insya Allah semuanya ya akan bisa berangkat umroh dan berangkat haji sebentar lagi. Siapa yang mau berangkat umroh, berangkat haji, coba angkat tangan. Ya, yakin gak nih? Yakin, hakul yakin. Allah akan berikan rezeki dan insya Allah sahabat akan bisa mengucapkan salam langsung di Raudhah di kota Madinah, tempat yang paling mustajab untuk kita berdoa, kita bersolawat. Di Raudhah adalah makamnya Nabi Muhammad. Dan pada saat kita bersolawat, kita mengucapkan salam langsung kepada Rasulullah. Jarak kita sangat dekat dengan Rasulullah. Lalu kita mengucapkan salam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sekarang semua tangannya ke dada. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah. Ya, mulai hari ini, besok dan seterusnya, jangan tinggal sholat malam. Dan pada saat kita sholat tahajud, sholat subuh di masjid, pakai pakaian yang terbaik, yang wangi kalau menghadap Allah, mandi, pakai baju seri nomor 1. Ya, saya fight betul untuk bangun sholat subuh. Warga Magnet Rezeki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya hari ini saya membersamai secara langsung melalui Zoom. Tapi qadarullah saya saat ini sedang berada di bandara. Ini saya record sebelumnya. Selamat mengikuti kajian. Doakan perjalanan saya lancar. Saya akan terbang ke Medan, lalu kemudian lanjut ke Lok Sumawe Aceh. Ada safari dakwah dan in-house training Magnet Rezeki untuk calon wali kota Kuat. Khusus tim internalnya untuk calon Pak Wali Kota di Lok Sumawe. Tolong doakan saya agar perjalanan saya Allah temani, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan keberkahan juga buat teman-teman yang mengikuti kajian pada hari ini di Magnet Rezeki Bukit Kemuning. Kajiannya di rumah Umi Tuti ya, Masya Allah. Tolong didoakan tuh Umi Tutinya. Saya kangen sama ikan bumbu kuningnya Umi Tuti. Mudah-mudahan ya
Umi Tuti Allah berikan rezeki berlimpah, Allah selesaikan persoalannya, Allah muliakan, bahagiakan. Saya kangen, saya rindu, mudah-mudahan dalam waktu dekat Allah izinkan kita bisa berjumpa secara langsung, kita belajar bersama, kita ngaji bareng-bareng ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan, saya rindu sekali ya. Salam rindu saya, salam takzim saya untuk sahabat Magnet Rezeki yang ada di Bukit Kemuning. Ada Bu Eva dan Pak Agus, Pak Didin dan Bu Wati, ada Bu Juni, Bunda Suryani, Bu Anita, Bu Fatima, semua sahabat yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Uhibbukum fillah, saya mencintai semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam takzim, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.